Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pertama kali dalam sejarah Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024 kemarin. Presiden Joko Widodo kembali menekankan alasan pemerintahannya membangun proyek Nusantara atau Ibu Kota Nusantara dalam rapat kabinet perdana tersebut. Dan hal ini tentunya disambut baik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kemudian bertekad untuk melanjutkan bahkan menyelesaikan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara. Kita akan langsung bahas dalam dialog Indonesia Bicara edisi malam hari ini terkait dengan sidang kabinet pertama IKN dan juga komitmen pemerintah dalam menuntaskan atau melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah tersambung via daring di kesempatan malam hari ini. Saya akan sapa sejumlah narasumber yang sudah tersambung via Zoom. Pak Wandi N. Tuturong, Deputi 4 Kepala Staf Presiden. Pak Wandi, selamat malam. Salam sehat Pak Wandi. Selamat malam Mas Ardianto Wijaya. Baik, terima kasih sudah bergabung malam hari ini Pak Wandi. Lalu juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Indonesia. Mas Adi, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini secara daring. Pak Trubus Radiansyah, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik. Pak Trubus, selamat malam, salam sehat. Ya, selamat malam Mas, salam sehat semuanya. Baik, hal yang pertama saya akan tanyakan sebelum ke Pak Wandi, tapi kita akan simak terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat sidang kabinet perdana di IKN dan juga statement terkait dengan komitmen dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pembangunan IKN. Berikut ini. Ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua orang, tak semua negara dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol. Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita, bisa bekerja dari mana saja, juga pindah mobilitasnya. Salah satu alasan kenapa ibu kota pindah, karena kita ingin pemerataan, karena kita tahu 58% GDP ekonomi itu ada di Jawa, sehingga kita ingin memeratakan untuk juga luar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya. Kemudian populasi di Jawa juga bebannya sudah sangat besar sekali. 56% populasi itu ada di Pulau Jawa. Terima kasih atas jerih payah dan prestasi yang sudah dicapai. Saya sebagai anak bangsa melihat, saya juga cukup bangga nuansa budaya bangsa kita sangat kuat, dan ini juga membesarkan hati kita semua. Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak Jokowi yang susah-susah, yang menikmati pertama saya, ya itulah takdir Pak, begitu. Minta maaf Pak. Tapi ini kebanggaan Pak, jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan, kalau bisa kita percepat.
Ya, itu tadi pernyataan dari Pak Presiden Joko Widodo serta Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. Saya langsung ke Pak Wandi. Pak Wandi, dalam beberapa kali kesempatan Pak Jokowi ini kan selalu menekankan pentingnya keberlanjutan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan tentunya hal ini juga alhamdulillahnya disambut baik oleh Presiden terpilih begitu, untuk kemudian nantinya bertekad untuk bisa melanjutkan bahkan menyelesaikan. Nah, komitmen dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ini sebagai upaya untuk meyakinkan investor agar tidak ragu berinvestasi di IKN karena akan dilanjutkan pemerintahan yang baru, atau seperti apa, Pak Wandi? Ya, saya kira komitmen itu penting untuk sebagai menunjukkan bahwa memang ini sejak awal didesain kan IKN ini adalah sebuah proyek jangka panjang, proyek besar jangka panjang yang akan selesai di 2045. Jadi bukan cuma Pak Prabowo, presiden berikutnya, pemimpin berikutnya juga akan perlu meneruskan. Saya kira ini contoh yang baik bahwa kita kita menggunakan perspektif yang panjang dalam membangun bangsa menuju kemajuan. Itu dimanapun saya kira sebuah proses panjang. Jadi bisa terjadi perbedaan-perbedaan politik, perbedaan fokus di berbagai bidang, tetapi harus ada yang dilanjutkan jangka panjang. Nah, ini sinyal yang baik, dan bukan cuma soal investor tentu saja, kan seperti dikatakan tadi bahwa kita berpindah ini adalah perpindahan pola pikir, perpindahan mindset, bagaimana kita membangun seperti halnya lah ketika kita membangun sesuatu, sebuah ide baru. Mungkin banyak pertentangan, banyak yang ragu, tapi begitu sudah dimulai dan dirasakan manfaatnya, maka kemudian dia secara natural akan terus dilanjutkan. Contoh paling gampang yang sering saya gunakan itu MRT. MRT itu ya dalam skala kecil. Banyak yang perdebatan, perlu tidak dan segala macam. Kita tahu itu penting, tapi begitu dia dimulai, lalu kemudian kita semua merasakannya, karena seeing is believing. Jadi itu juga yang terjadi dalam saya kira banyak orang, saya juga baru tadi malam balik dari IKN, banyak yang kami lihat sendiri, tadinya ragu, ada sejumlah wartawan asing yang saya temani, tapi begitu melihat konsep dan tujuannya, mereka juga bahkan berkata gitu, ini sih harus dilanjutkan, karena ini penting, menjadi contoh bukan saja buat daerah-daerah lain di Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang membutuhkan model tentang pembangunan kota masa depan yang berkelanjutan. Ya, baik. Semoga tidak hanya investasi dalam negeri saja yang sudah masuk yang totalnya 56,2 triliun rupiah, tapi juga semoga asing juga bisa berkomitmen begitu, tidak hanya joint venture saja yang tentunya dikatakan terkait dengan investasi di IKN ini. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda menilai komitmen dari Pak Prabowo ini seperti apa? Karena tadi sempat dikatakan begitu ya, ingin cepat-cepat beroperasi di IKN karena Pak Jokowi sudah susah-susah tentunya yang menikmati ini saya begitu. Artinya Anda menilai dari ucapan dari Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih ini, apakah benar ini meyakinkan para investor untuk kemudian tidak ragu berinvestasi lagi di IKN dalam sidang perdana kabinet kemarin, Pak Mas Adi? Ya, saya kira dua hal. Pertama, ini menjadi penebal bahwa Prabowo Subianto itu menjamin soal kelanjutan IKN. Karena belakangan ini kan banyak yang sepertinya berspekulasi bahwa Prabowo itu dinilai setengah hati atau misalnya belum tentu akan melanjutkan proyek IKN yang sampai saat ini belum merampung 100%. Mengingat Prabowo Subianto itu dinilai punya program yang juga cukup populis seperti makan gizi gratis, yang saya kira itu juga membutuhkan alokasi pendanaan yang relatif cukup serius. Oleh karena itu, pernyataan Prabowo Subianto sebenarnya secara langsung mengamputasi bahwa Prabowo tak ada keraguan soal bagaimana IKN ini sustain dan bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya sebagai ibu kota baru yang tentu sebagai satu instrumen untuk melakukan perubahan secara signifikan di negara ini, terutama untuk pemerataan pembangunan yang tidak hanya di Pulau Jawa. Yang kedua, tentu saja publik kan melihat bagaimana komitmen Prabowo Subianto ini
tentu sebagai guidance per hari ini setidaknya bahwa Prabowo itu akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Meski ke depan sebenarnya mulai ada rabaan-rabaan, karena memang membangun IKN itu bukan perkara gampang, terutama untuk membangun infrastruktur dan ekosistem yang ada di kehidupan IKN ini sebenarnya bukan perkara gampang. Apalagi pada saat yang bersamaan misalnya, kalau postur anggaran kita itu tidak terlampau kondusif untuk IKN, sementara pada saat yang bersamaan ada proyek yang juga cukup prestisius, yaitu makan gizi gratis, ya ini menjadi sesuatu hal yang genuine bagi Prabowo, tentu menjadi hal-hal yang seringkali menjadi pertanyaan yang cukup serius, karena misalnya kalau postur anggaran kita itu tidak kondusif, tentu pilihan untuk melanjutkan IKN dan pada saat yang bersamaan misalnya untuk merealisasikan program makan gizi gratis bukan perkara gampang. Ini yang saya kira setahun 2 tahun ini akan diuji apakah daya tahan anggaran kita ini akan menjadi sesuatu hal yang kemudian menjadi rintangan atau justru akan menjadi surplus. Tapi setidaknya ketika Prabowo misalnya menjadi orang yang pertama kali tanam investasi di sana, tentu ini semacam stimulus supaya para investor yang ada di lokal dan di dunia internasional itu berbondong-bondong dan datang ke Indonesia secara signifikan. Tapi satu hal, Mas, membangun ibu kota baru itu bukan perkara mudah, tidak bisa simsalabim, hasilnya tidak bisa diukur dalam setahun 2 tahun. Tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk melihat apakah buah manis dari pembangunan IKN ini dianggap signifikan, terutama untuk memangkas disparitas pembangunan yang selama ini memang cukup jauh ya antara Jawa dan Pulau Jawa. Tapi setidaknya komitmen yang disampaikan Prabowo ini menghilangkan teka-teki tentang bagaimana masa depan IKN di masa yang akan datang. Tentu publik berharap IKN ini bisa tuntas, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kerumitan antara Jawa dan luar Jawa, dan yang paling penting ekosistem kehidupan dan ekosistem peradaban secara perlahan juga akan bangkit di IKN ya, karena sampai saat ini misalnya masih banyak pihak yang enggan untuk ke IKN, investornya pun juga tidak terlampau banyak. Oleh karena itu ada harapan besar pasca perubahan dan transisi politik dari Jokowi ke Prabowo, maka IKN akan menjadi sesuatu yang kemudian menjadi daya tarik sehingga para investor, begitu banyak orang yang kemudian mau datang ke sana dan memulai kehidupan baru di ibu kota yang baru. Saya kira di situ konteksnya, Mas. Oke, baik. Tadi Mas Adi menarik menyoroti terkait dengan pernyataan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengaku sebagai salah satu investor di IKN. Ini yang cukup juga mengejutkan publik. Tapi nanti saya akan konfirmasi ke Pak Wandi. Tapi sebelum itu saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, apakah hanya keyakinan saja dari Presiden terpilih untuk kemudian ini nanti akan berpengaruh terhadap investor yang tentunya tidak ragu lagi berinvestasi di IKN karena memang pemerintah mendatang, pemerintah baru ini akan melanjutkan. Butuh keyakinan sajakah atau memang apa yang diperlukan untuk kemudian bisa meyakinkan para investor untuk kemudian berinvestasi di IKN ini, Pak Trubus? Iya, menurut saya apa yang sudah berjalan selama ini memang tidak semata-mata soal meyakinkan saja ya, tetapi bagaimana kemudian pemerintah harus segera menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan IKN ini, misalnya terkait dengan masyarakat yang di sana sebagian juga belum, istilahnya belum direlokasi, belum dipindahkan, sementara lahannya itu mau dipakai untuk pembangunan gedung-gedung baru nanti terkait dengan banyaknya lembaga-lembaga negara yang akan dibangun di sana. Nah juga tentu ini juga persoalan bagaimana pembebasan lahan lah paling tidak harus segera diselesaikan. Nah, di satu sisi juga untuk meyakinkan itu sudah ada Perpres nomor 75 itu dalam kemudahan berinvestasi. Saya rasa ini menjadi kunci juga bagaimana nanti pemerintah atau terutama pemerintah ke depan meyakinkan, tidak saja meyakinkan kepada ini investor, tapi juga bagaimana kemudian menjamin kepastian bahwa mereka berinvestasi itu ya aman dan nyaman atau paling tidak juga mendapatkan gain yang baik lah, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua saya melihat memang keyakinan ini juga harus dilandasi oleh satu pemikiran atau paradigma yang baru lah setidaknya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan ini smart city itu artinya ya forest smart city ya artinya kota cerdas yang berbasis hutan ini, karena memang banyak kritik-kritik terkait ini
menurut saya karena terutama dari para peduli lingkungan ya, di mana kemudian berbagai kebijakan ini akan menyebabkan perubahan iklim yang cukup besar, dan di daerah itu juga banyak sekali persoalan-persoalan yang terkait dengan ya entah itu hewan dan berbagai ini flora fauna yang kemudian dikhawatirkan rusak ataupun punah. Nah ini juga harus diyakinkan oleh pemerintah bahwa itu akan terlindungi, itu yang penting. Nah yang lain juga menurut yang ketiga, bagaimana nanti situasi juga terkait dengan yang kemungkinan adalah mengenai perubahan iklim kaitannya dengan banjir gitu ya. Kemungkinan banjir di sana itu juga harus diantisipasi, karena ini persoalan ibu kota ini kan tidak hanya jangka pendek, akhirnya 5 tahun 10 tahun, tapi ini untuk selamanya Mas gitu. Jadi persoalan ini menurut saya harus diberikan jawaban yang pasti, sehingga investor tidak hanya yakin tapi juga ada pemikiran untuk memperoleh istilahnya itu satu ya capaian lah ya, capaian di dalam memperoleh profit ya, keuntungan dari adanya investasi yang ditanamkan itu. Di satu sisi juga tadi kembali kepastian hukumnya juga Mas yang harus diyakinkan, karena sekali lagi bahwa yang ada kebijakannya selama ini baru merupakan perpres gitu ya. Jadi ini kan juga harus mudah-mudahan nanti pemerintahan berikutnya tidak mengubah perpres itu. Nanti kalau berubah lagi perpresnya, ya itu yang dikhawatirkan kan kemudian ada ini inkonsistensi dan nanti dilihat sebagai sesuatu yang membawa perubahan besar. Setidaknya kepercayaan publik dan investor itu sendiri Mas. Saya kira itu Mas. Baik, saya langsung minta respon dari Pak Wandi. Pak Wandi, ada ternyata banyak sekali PR begitu terkait dengan kelanjutan pembangunan IKN. Tadi Pak Trubus bilang beberapa poin pembebasan lahan yang harus diselesaikan, lalu juga menjamin kepastian berinvestasi yang aman juga nyaman, lalu perubahan dampak dari perubahan iklim ataupun juga yang berakibat banjir, ini yang juga harus diperhatikan terkait dengan pembangunan IKN dan juga kepastian hukumnya. Singkat saja Pak Wandi. Iya, kalau dari sisi banjir dan komitmen terhadap lingkungan sebetulnya sudah cukup jelas ya. Kemarin juga ketika saya menemani para jurnalis asing ke sana, kami menunjukkan bahwa sebelum ada IKN ini, proyek ini di sana kan adanya hutan tanaman industri ya. Itu puluhan ribu hektar tanaman eukaliptus. Tanaman eukaliptus itu harus dipanen setiap 6-7 tahun. Jadi setiap 6-7 tahun itu jadi gundul daerah itu. Justru dengan adanya pembangunan IKN ini, dengan KLHK sudah membangun nursery ya, persemaian di Mentawir 120 hektar itu kalau kita lihat sendiri di lokasi di sekitar kawasan inti pusat pemerintahan itu sudah ditanami pohon-pohon endemik di sana dan pohon-pohon yang jauh lebih beragam. Jadi tidak lagi monokultur. Nah ini sudah mendatangkan burung-burung, macam-macam ya, kupu-kupu dan segala macam, itu kan dengan sendirinya menciptakan keanekaragaman hayati. Jadi itu dari sisi keberlanjutan itu dipikirkan. Dan jangan lupa IKN itu totalnya 252.000 hektar nantinya sampai 2045 itu 25% saja yang dibangun. 75% itu ruang hijau dan budidaya. Karena persediaan pangan di sana itu kan harus disediakan juga dari lingkungan sekitar. Saya kira perencanaannya dan apa yang sudah dilakukan sekarang menunjukkan bahwa komitmen itu terus dilakukan. Begitu juga soal banjir ya, pembangunan bendungan Sepaku yang sudah selesai, intake sungai yang juga dibangun di sana untuk persediaan air baku maupun sekaligus untuk mengelola banjir. Saya sudah melihat sendiri dan juga wartawan media juga sudah melihat sendiri. Justru sudah banjir di sana justru sudah berkurang. Banjir memang masih ada karena ada daerah yang di dekat muara itu yang memang langganan banjir. Tapi memang ini pelan-pelan diatasi. Kita akan mengumpulkan semua data supaya itu kemudian bisa diatasi. Begitu juga persoalan lahan. Kami juga melaporkan dalam Kepala Staf Kepresidenan juga melaporkan kepada Presiden, ada sejumlah data yang harus kita bantu penyelesaiannya, prosesnya kita percepat supaya proses-proses lahan itu masyarakat itu bisa diselesaikan. Kepastian hukum saya kira sudah ada undang-undang, itu juga kepastian hukum yang sangat kuat ya. Lalu kemudian Perpres tentu saja turunannya itu nanti ketika otorita IKN sudah efektif menjalankan roda
administrasi di sana, pemerintahan di sana akan juga ada ya peraturan kepala otorita yang akan dikeluarkan. Tentu masih banyak PR dan ini harus kita kawal bersama. Tapi setidaknya di awal ini kita sudah memberikan komitmen dan memberikan bukti bahwa kita akan mengawal ini sesuai dengan undang-undang, bahwa ini adalah sebuah smart forest city yang kita bangun untuk tujuan jangka panjang. Oke, masih banyak PR yang tentunya harus kita kawal secara bersama. Usai jeda nanti saya akan minta respon dari Pak Trubus apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wandi. Usai jeda kita masih kembali berdiskusi terkait dengan apa yang kemudian kemarin disampaikan dalam sidang kabinet pertama di Ibu Kota Nusantara. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Ya, terima kasih masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Masih bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sejumlah narasumber yang sudah hadir secara daring di malam hari ini. Ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, lalu juga Pak Wandi N. Tuturong, Deputi 4 Kepala Staf Presiden, dan juga Pak Trubus Radiansyah, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik. Saya langsung ke Pak Wandi. Pak Wandi, kalau tadi Mas Adi sempat katakan begitu karena ada pernyataan terkait dengan Menhan atau presiden terpilih yang mengaku sebagai salah satu investor di IKN. Ini tentunya cukup mengejutkan bagi publik begitu, karena sebagai pengusaha dalam proyek di Ibu Kota Nusantara ini, sebetulnya yang dimaksud ini apakah juga Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ini juga memiliki nilai investasi yang cukup besar atau seperti apa sebetulnya Pak Wandi? Mungkin bisa Anda konfirmasi terkait dengan apa yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Prabowo ini. Saya kira itu, kalau saya melihatnya sih ini dukungan ya. Jadi menunjukkan bahwa saya percaya dan saya kalau rela gitu loh berinvestasi di sini. Saya melihatnya itu yang penting ya. Nah, kalau datanya ya saya juga belum tahu. Tapi saya kira yang kita perlu lihat kan konteks dari bicaranya itu adalah pertama kali di dalam sidang kabinet, lalu kemudian sedang berada di IKN dan menyatakan dukungannya. Saya kira itu ya. Yang selebihnya ya saya juga nggak bisa lebih detail soal itu. Tapi saya kira saya melihat itu excitement-nya. Nah, ini yang penting justru, bahwa beliau sebagai presiden-elect, presiden terpilih hasil Pilpres, mau nyatakan dukungan itu yang penting buat saya. Sebagai bentuk dukungan Anda menilainya ya, artinya KSP menilai sebagai bentuk dukungan. Mas Adi, kalau menurut Anda, apa yang Anda artikan terkait dengan pernyataan dari Pak Prabowo yang menekankan bahwasanya saya juga sebagai salah satu investor di Ibu Kota Nusantara ini? Apa yang kemudian Anda tangkap dari pernyataan Pak Prabowo ini? Sebagai bentuk dukungan khas seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wandi atau seperti apa, Mas Adi? Ya, sebenarnya selama ini yang selalu menjadi salah satu bahan kritik itu kan soal bagaimana mendatangkan investasi di IKN. Ini kan yang menjadi salah satu problem yang cukup serius. Kan tidak ada bantahan apapun bahwa IKN itu adalah ikhtiar supaya Indonesia ini mampu melakukan pemerataan ekonomi. Tak ada bantahan apapun bahwa IKN itu bangunannya megah dan bagus misalnya, dengan ekosistem lingkungan hidup yang cukup hijau dan cukup asri. Nggak ada bantahan dalam itu. Bahkan Presiden mengundang ya sejumlah artis yang saya kira menjadi influencer untuk menyampaikan apa yang kemudian terjadi dan menjadi daya tarik yang ada di IKN. Tapi kan sebenarnya diskusinya nggak selesai di situ. Orang kan bertanya-tanya, publik berharap tentu setelah keindahan dari IKN yang diekspos secara berulang-ulang, baik dari ekosistem ataupun infrastruktur yang sedang ongoing proses, tentu ada harapan terbesar para investor itu berduyun-duyun datang ke Indonesia. Karena tentu pembangunan IKN ini tak lagi menjadi beban dari APBN yang saya kira memang postur anggarannya agak sedikit berat. Seperti janji-janji yang terdahulu tentu saja bahwa IKN itu tentu tidak akan membebani negara. Oleh karena itu dari rangkaian banyak peristiwa politik ya, pernyataan Prabowo Subianto yang ingin melanjutkan IKN, kemudian ingin menjadi investor di IKN, kemudian tentang bagaimana kemegahan infrastruktur dan bangunannya. Ini tentu diharapkan menjadi stimulus bahwa dalam hitungan bulan di masa yang akan datang ada harapan besar. Para investor-investor itu berduyun-duyun dan berdatangan ke IKN sebagai upaya untuk melakukan investasi yang saya kira akan berkontribusi secara signifikan terkait dengan pembangunan ibu kota yang baru itu. Apapun judulnya, ya Prabowo ini adalah presiden yang diharapkan menjadi trigger dan menjadi magnet
supaya para pemilik modal, terutama di dunia lokal ini, ya kemudian akan juga berinvestasi di ibu kota yang baru ini. Saya kira poinnya di situ, Mas. Baik, oke, saya langsung ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau tadi Mas Hadi mengatakan diharapkan dengan statement-statement yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ini menjadi stimulus begitu untuk para investor berduyun-duyun menanamkan investasinya di ibu kota Nusantara. Karena memang selama ini kan Pak Jokowi selalu mengatakan bahwasanya mengajak sebanyak-banyak para investor masuk, dan untuk saat ini total investasinya dalam negeri saja yang sudah masuk 56,2 triliun rupiah. Namun untuk asing ini masih hanya sebatas joint venture saja begitu. Apa yang kemudian strategi yang harus dilakukan untuk oleh pemerintah untuk kemudian bisa menarik sebanyak-banyaknya, dan pemerintah tadi sudah berusaha begitu semaksimal mungkin Pak Wandi katakan terkait dengan kesiapan hukum, kepastian hukum, pembebasan lahan, lalu juga menjamin kepastian dari para investor untuk berinvestasi nyaman dan juga nyaman, ini sudah dilakukan begitu Pak Trubus? Iya, menurut saya pemerintah memang dalam rangka untuk istilahnya mendorong ya, atau mendorong percepatan para investor agar segera mengeksekusi, karena selama ini kan disinyalir ada 160 lebih ya investor yang sudah LOI, katakanlah letter of intent. Nah ini untuk segera mengeksekusi ya tentu diberikan berbagai ini tawaran-tawaran yang menurut saya harus yang menjanjikan gitu ya, tidak hanya menjanjikan dalam sisi keuntungan saja, tapi juga menjanjikan bagaimana keberlanjutannya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa apa yang dinyampaikan oleh Pak Prabowo sendiri, bahwa beliau juga berinvestasi di situ, ini mengindikasikan kan sebenarnya beliau memberi contoh bahwa ini saya ikut bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pembangunan IKN itu sendiri gitu loh, kira-kira seperti itu. Tetapi dalam pandangan yang lain menunjukkan bahwa bagaimana kemudian pembangunan infrastruktur yang lainnya itu segera dipercepat gitu ya, artinya segera wujud. Misalnya yang sudah lama dinanti-nantikan itu, misalnya ada rencana pembangunan kereta cepat misalnya dari Brunei Darussalam melewati Malaysia sampai ke IKN itu sendiri. Nah ini kan kalau itu bisa terwujud kan satu hal yang sangat sangat membanggakan. Di satu sisi kita sudah punya kereta cepat walaupun cuma Jakarta Bandung, tetapi sudah di situ dibangun, itu kan suatu hal yang luar biasa nantinya sebagai moda transportasi yang meyakinkan. Di satu sisi juga bagaimana kemudian nanti pemerintah ke depan itu mengisi yang terkait dengan ekonomi hijau yang sudah dijanjikan, kemudian juga istilah ekonomi digital juga yang ada berlaku di situ, di mana semuanya harus menekankan kepada pentingnya menjaga situasi bebas dari polusi gitu ya, bebas dari polusi, karena memang selama ini kan seperti Jakarta ini kan persoalan yang paling rumit kan soal polusi gitu ya, sehingga di sana itu bisa dirancang sedemikian rupa dan itu sudah harus diwujudkan, dan orang harus jadi pedestrian pejalan kaki ke sana, dan bagaimana kemudian nanti segala aktivitasnya itu betul-betul memperhatikan istilahnya hal-hal yang bersifat ekonomi hijau itu gitu Mas. Tetapi persoalan yang lain ada tentu bagaimana kemudian nanti mengedukasi masyarakat agar ketika masuk IKN, terutama masyarakat nanti yang penting adalah masyarakat penyangga di sana, adalah bagaimana kemudian memanfaatkan infrastruktur yang sudah disiapkan nanti itu untuk betul-betul rasa memiliki, karena kadang-kadang masyarakat itu seringkali yang terjadi ketika mereka masuk di wilayah yang baru dan sesuatunya serba modern katakanlah, itu kemudian ada perilaku-perilaku yang kurang kondusif, kurang mendukung gitu. Ya entah membuang sampah, entah bagaimana kemudian mereka istilahnya kurang menjaga kebersihan. Nah, itu kan hal-hal yang memang harus dilakukan. Yang kedua, tentu bagaimana kemudian untuk wilayah-wilayah penyangga ini betul-betul harus didorong percepatannya. Pemerintah daerah yang ada di wilayah penyangga, baik Pasir Penajam, baik Kabupaten Kertanegara dan sebagainya, termasuk Samarinda dan sebagainya, itu menurut saya juga bagaimana mereka harus segera mendorong APBD-nya itu diarahkan untuk percepatan itu, gitu, percepatan mendukung keberadaan IKN itu. Nah ini akan otomatis nanti mengundang kepercayaan dari investor asing ya, yang sudah selama ini memang sebagian sudah mengincar masuk ke sana, kan ada investor dari Vietnam belakangan ini juga mereka berkeinginan juga masuk ke situ. Nah ini kan suatu hal yang patut kita dorong terus, apresiasi, di mana kemudian nantinya bisa mewujudkan satu kota yang betul-betul kita harapkan, yaitu kota green tadi. Nah
Yang lain yang ketiga menurut saya pandangannya adalah bagaimana kemudian Pak Prabowo ini tentu nanti mengarahkan kepada pembangunan yang lebih menekankan persoalan-persoalan yang bersifat peduli lingkungan gitu ya, peduli lingkungan, dan bagaimana kemudian dalam hal ini tentu masyarakat yang setidaknya masyarakat adat itu yang selama ini ada kekhawatiran akan apa istilahnya tergusur atau akan diperlakukan kurang baik misalnya, itu harus segera dipersiapkan secara cepat menurut saya, karena ini bagian penting daripada bagaimana kita istilahnya membina kearifan lokal ya, masyarakat lokal yang memang betul-betul apa istilahnya mendukung keberadaan IKN itu gitu Mas. Jadi ini menurut saya beberapa strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo nanti ya, karena ini pelanjutan dari Pak Prabowo adalah meyakinkannya itu di mata-mata tidak hanya dalam konteks kucuran anggaran yang besar di situ, tetapi bagaimana juga bagaimana partisipasi publik masyarakat di sekitar itu untuk ikut membangun, ikut juga di dalam hal ini pemerintah daerah di sekitarnya juga ikut mendorong, dan juga menciptakan, mewujudkan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah penyangga IKN itu mengarah kepada satu kondisi di mana kemudian smart city atau Forest Smart City ini terwujud dengan baik gitu Mas. Intinya itu. Baik, sebelum nanti saya ke Mas Adi, saya akan minta respon dulu Pak Wandi, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Trubus, artinya masyarakat sekitar kalau bisa diikut sertakan lebih begitu, jangan sampai ini sebagai tuan rumah atau pemerintah daerah juga begitu, jangan sampai tersingkirkan, artinya ini keterlibatan masyarakat sekitar untuk kemudian membangun bersama, dan juga pemerintah daerah sekitar untuk kemudian membangun bersama, ini yang perlu ditingkatkan untuk kemudian nanti masyarakat lebih dihargai, masyarakat di sekitar IKN ini, Pak Wandi. Iya, itu saya kira itu komitmen kami, komitmen kita semua. Saya kira sekarang di Otorita IKN juga sudah ada deputi yang membidangi sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat, juga berasal dari warga lokal, Pak Alimuddin. Saya banyak berbicara sama beliau. Konsep-konsep yang berjalan seperti living museum di Bali itu akan diterapkan untuk masyarakat Pasir Balek, dan bagaimana mereka akan menjadi warga IKN ya, warga Ibu Kota Nusantara. Artinya mereka adalah subjek pembangunan di sana. Kita akan mengawal itu, karena bagi kita pembangunan ini kan, pembangunan fisik itu penting, modernisasi yang berkelanjutan, tapi kan pembangunan manusianya yang penting. Saya ketika pertama kali datang ke Penajam, pertama kali kami datang ke sana setelah undang-undang itu dibuat, saya banyak berbicara, saya bilang jangan sampai teman-teman warga lokal ini menjadi teralienasi ya. Tapi untuk menjadi subjek di sana kan harus pendidikan. Jadi kita harus dorong pendidikan, peningkatan kapasitas, supaya kalau ini menjadi sebuah kota internasional ya juga harus berperan menjadi manajer, menjadi direktur, mengambil posisi-posisi yang terhormat di sana. Dan itu saya bilang ayo kita kawal sama-sama. Kami juga mengawal hal itu. Ada gerakan Bangun Nusantara, kemarin saya dari sana bersama anak-anak muda dari berbagai wilayah di Kaltim, bagaimana mereka bisa berperan. Nah, disitulah kita mendorong supaya mereka banyak berbicara, termasuk dalam pengambilan kebijakan di Otorita IKN nanti ketika mereka mulai menjalankan roda pemerintahan. Suara-suara ini sudah mulai harus dibangun secara konsisten. Baik. Ya, saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, ini yang menarik itu sebetulnya ada beberapa kejadian dinamika politik sebelum dan sesudah sidang kabinet pertama di IKN. Yang pertama terkait dengan tiba-tiba publik dikejutkan terkait dengan pengunduran diri Erlangga Hartarto atau Menko Perekonomian dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Lalu juga Pak Jokowi sudah berkomentar menegaskan bahwa pengunduran diri Erlangga ini merupakan urusan internal partai. Tentunya, dan Presiden juga menyatakan tidak ikut campur dalam urusan Partai Golkar. Lalu juga menarik tadi yang menyatakan bahwasanya memang Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet di Kabinet Indonesia, Menteri di Kabinet Indonesia Maju jika diperlukan. Anda menilai apakah ini juga ada kaitannya terkait dengan hal-hal yang mungkin kemarin disampaikan di sidang kabinet pertama, karena memang ada dua menteri ya yang tidak hadir, ada Menteri Mendikbud dan juga Menteri dari PDI sendiri, Menteri PPPA. Mas Adi, tanggapan Anda terkait dengan dua dinamika politik yang terjadi saat ini?
Ya saya kira satu sama yang lain tidak ada kaitan ya. Bahwa soal reshuffle Erlangga Hartarto mundur dan terkait dengan sidang kabinet pertama di IKN. Saya kira tidak ada korespondensi yang kemudian bisa menjelaskan ketiganya ini bisa berkalian satu sama yang lain. Kalau sidang perdana di IKN ini kan menegaskan bahwa IKN sebagai sebuah ibu kota baru itu sangat siap lah. Disebut sebagai ibu kota yang saya kira memang dipersiapkan untuk menciptakan satu peradaban baru di negara ini, yaitu tentang ikhtiar mengubah bagaimana perubahan di negara kita ini, terutama pertumbuhan di bidang ekonomi, itu bisa dilanjutkan dengan cara pindah ibu kota. Tinggal kita cek nanti apakah Prabowo Subianto dan Gibran akan mampu merealisasikan itu semua. Nah, yang kedua tentu kenapa Pak Jokowi juga bicara tentang isu Golkar, karena publik seakan-akan bicara, publik kan kemudian berkesimpulan ada intervensi dan tangan kekuasaan yang dinilai bisa mempengaruhi keputusan Erlangga itu mundur. Dalam konteks itu sebetulnya Presiden ingin mengamputasi supaya tak ada lagi upaya-upaya yang mengaitkan persoalan internal Golkar yang tak ada kaitannya dengan Presiden, itu selalu dikait-kaitkan dengan kekuasaan politik. Jadi di tengah upaya bagaimana Jokowi itu ingin menunjukkan legasi politiknya yang paling mentereng yaitu KN, tapi ada tiba-tiba yang kemudian sifatnya informasi yang sifatnya sumir terkait dengan Golkar ini. Makanya dalam konteks itulah sebenarnya bagi saya Jokowi hanya sebatas memberikan klarifikasi supaya tak ada lagi orang-orang yang kemudian mengait-kaitkan soal bagaimana suksesi Golkar di masa yang akan datang. Kalau terkait dengan memang ini kan terjadi sejak 2 minggu yang lalu, terutama di sejumlah kementerian tertentu. Tapi bagi saya, kalaupun toh ada reshuffle di akhir masa jabatan kali ini, tentu alasan kinerja, tapi lebih pada alasan-alasan politik ya. Kalau alasan kinerja ya, karena memang siapapun yang akan menjadi menteri penggantinya, tentu tidak bisa diharapkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya revolusioner. Karena waktu yang tersisa yaitu 2 bulan, tentu cukup pendek ya untuk melakukan kerja-kerja yang cukup terukur yang saya kira bisa menuntaskan semua persoalan-persoalan kementerian. Kenapa saya sebut sangat politis? Karena yang disebut sangat mungkin menterinya di reshuffle itu adalah mereka yang terafiliasi pada partai politik yang sebenarnya relatif kurang kondusif hubungan politiknya dengan pemerintah. Saya sebut saja misalnya kader PDIP dan kader Nasdem. Karena yang disebut-sebut misalnya yang di reshuffle itu adalah misalnya Kementerian Lingkungan Hidup ataupun Kementerian ESDM yang saya kira 2 pos kementerian yang selama ini cukup identik dengan PDIP dan Nasdem. Jikapun ada reshuffle tentu bukan karena alasan kinerja tapi lebih pada hal-hal yang sifatnya politis, karena memang tentu kalau mengukur kinerja dalam waktu 2 bulan ke depan tentu itu tidak apple to apple sebagai upaya bagaimana guidance melihat apakah sebuah kinerja menteri itu bisa dibuktikan dan jauh lebih baik dari menteri-menteri yang sudah di sebelumnya. Saya kira di situ Mas konteksnya ya. Ya, menarik ya kalau kita cermati karena memang ada beberapa kejadian sebelum dan juga sesudah dari sidang kabinet ini yang untuk perlu dicermati terkait dengan dinamika politik di dalam internal kabinet Indonesia Maju begitu. Nanti saya akan bahas lagi masih bersama dengan Mas Adi, Pak Wandi dan juga Pak Trubus. Usai jeda kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI. Kami kembali saat lagi. Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI, berbicara terkait dengan sidang kabinet pertama di IKN. Ini juga membahas terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kemudian melanjutkan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kembali saya akan ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau tadi Presiden Jokowi mengatakan bahwasanya memang pemindahan ibu kota ini bukan hanya pindah fisik semata, tapi juga pindah pola pikir dan juga mindset. Apa yang kemudian Anda harapkan terkait dengan statement yang jelas begitu dari Pak Jokowi atau Pak Presiden terkait dengan tidak hanya secara fisik saja, tapi juga mindsetnya yang tentunya ini berubah begitu ketika pindah ibu kota Nusantara ini, Pak Trubus? Iya, menurut saya yang penting dari mana itu adalah mengenai pelayanan publik gitu. Artinya pemerintah memang berencana untuk menempatkan ASN di sana
sebagai pelayan publik yang menekankan ini basisnya digital. Jadi kita ini kan sudah menerapkan sebenarnya meskipun belum optimal, yaitu SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, karena SPBE sudah diterapkan, maka khusus di IKN ini kan tentu bagaimana kemudian pelayanan publiknya juga berbasis digital, sehingga ini mindset ini setidaknya menuntut ya para ASN untuk bekerja profesional, bekerja yang lebih ini ya dituntut untuk komitmennya dalam hal ini tentu etos kerja, kemudian integritas dan perilaku-perilaku yang selama ini kan kategori perilaku koruptif misalnya, itu dengan ada IKN ini harusnya berubah semua gitu, sehingga ini yang diharapkan oleh Presiden. Tentu ini semua memang hal yang harus ini ya berproses panjang, paling setidaknya dengan IKN berpindah ini semuanya tidak lagi menekankan bahwa birokrasi itu adalah birokrasi yang Weberian, yang kolot itu, sehingga sekarang ini adalah birokrasi yang lebih kepada ini percepatan secara digital, Mas. Itu yang penting. Yang kedua, menurut saya bagaimana kemudian ASN yang nanti dipindah ke sana, tentu ini adalah sudah dipersiapkan secara matang tentu oleh pemerintah, tetapi ini yang kritik-kritik di publik itu adalah bagaimana jangan pemerintah itu terlalu menjanji-janjikan gitu. Jadi karena ASN ini kan sudah disumpah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan perubahannya, di 22 itu kan, bahwa dia sanggup ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak perlu pemerintah itu menjanjikan bahwa dia akan dapat tunjangan 100 juta dan bla bla bla. Itu yang menurut saya ini juga harus segera di ini gitu. Informasi-informasi yang menurut saya tidak benar, tetapi ini sudah informasi itu jangan menjadi hal yang menyebabkan nanti para ASN itu pindah ke situ hanya kepentingan untuk mendapatkan cuan gitu ya, sehingga kinerjanya malah akhirnya melemah. Nah, karena itu menurut saya bagian yang penting itu adalah bagaimana kemudian perilaku ASN-nya sendiri dalam pelayanannya lebih menekankan kepada pelayanan yang berbasis istilahnya itu pelayanan yang manusiawi lah ya, bahasa sekarang itu sendiri. Manusiawi itu adalah kesederajatan, keadilan gitu, itu Mas. Nah, yang ketiga memang pemahamannya itu adalah mindset itu menggambarkan bagaimana kemudian seluruh aktivitas yang terkait dengan ASN yang ada di sana adalah mampu berinteraksi secara baik dengan lingkungan yang ada di situ. Jadi nanti ASN tidak menjadi pemicu terjadinya konflik, apalagi kemudian bersitegang dengan wilayah masyarakat penduduk lokal, atau menunjukkan perilaku flexing yang, karena memang sebagian juga ASN kita ini punya penyakit flexing gitu ya, penyakit pamer. Nah, ini juga harus dihindari setidaknya. Nah, ini kan mengubah perilaku yang memang tidak mudah memang, karena persoalannya kan ini soal yang istilahnya sui generis gitu ya, turun temurun. Dan di sini persoalan-persoalan sehingga mindsetnya memang harus dirubah, sehingga dengan adanya IKN ini, mereka tinggal di IKN, ada watak-watak di mana kemudian lebih inilah yang merangkul, lebih memahami bagaimana kesejahteraan di dalam pelayanan publik. Baik. Nah, yang lainnya adalah penting menurut saya adalah bagaimana kemudian ASN-ASN nanti yang di sana itu memang ini Mas, bisa istilahnya itu memberi ya pemberdayaan lah paling tidak kepada masyarakat lokal. Jadi merangsang masyarakat lokal untuk belajar, untuk ya dia ada semacam transfer of knowledge kepada mereka yang masyarakat lokal, sehingga mereka ini terpicu ada kemajuan-kemajuan yang lebih baik gitu, karena ada IKN itu. Dan ASN itu akan malah tidak menjadi suri toladan mendidik mereka secara langsung maupun tidak langsung untuk menjadi istilahnya masyarakat yang modern lah gitu, masyarakat yang lebih menekankan pada smart city tadi, Mas. Baik. Saya langsung minta tanggapan dari Pak Wendy. Pak Wendy, masukan yang bagus tentunya terhadap pemerintah. Ada beberapa hal tadi, birokrasi kolot ditinggalkan, lalu seharusnya juga berorientasi pada pelayanan publik yang berbasis digital. Lalu setidaknya pemerintah jangan terlalu banyak memberikan atau menjanjikan kepada ASN begitu, bahasanya nanti ujung-ujungnya ini juga jangan-jangan tadi kepentingannya cuan nih. Tadi Pak Trubus bilang, dan ASN juga seharusnya juga memberikan pemberdayaan kepada masyarakat lokal untuk kemudian transfer of knowledge tadi. Silakan Pak Wandi, tanggapan Anda. Ya, saya kira kalau kita mau tentu saja ada banyak melihat ASN ini bisa dari banyak sudut pandang ya. Tapi jangan lupa juga
yang bekerja di sana pakai rompi tulisan PUPR itu semuanya ASN. Dan mereka bekerja keras, tidur di sana berbulan-bulan. Itu juga harus kita angkat, saya kira, untuk mengangkat optimisme. Jadi jangan kita menggeneralisir ASN itu hanya apa? Ya tentu ada kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau lihat di lapangan apa yang mereka lakukan, yang bekerja di sana, yang secara teknis membangun, mencari solusi untuk hal-hal yang terjadi di lapangan, itu kita harus hargai. Kita juga harus hargai bahwa pembangunan istana misalnya itu adalah karya anak bangsa. Istana kita selama ini kan warisan dari penjajah. Nah, ini yang banyak hal bagus, karya anak bangsa, anak-anak muda yang ada di sana itu kami sudah wawancari beberapa. Saya kira ini penting kita bangun bersama, karena ini bukan buat kita pribadi, ini untuk bahkan untuk anak cucu kita. Kita nggak ada lagi waktu untuk pindah kesempatan untuk pindah ibu kota, memindahkan ibu kota terjadi di masa kita. Ini sangat luar biasa. Kita harus mendukung ini gitu. Dan banyak cerita-cerita baik harus kita angkat, cuman tertutup. Kritik baik, saya kira, kritik dalam demokrasi baik, tapi jangan lupa ada juga orang-orang yang berkorban di lapangan untuk mewujudkan mimpi yang luar biasa ini. Beberapa di antara mereka saya kenal secara pribadi, orang-orang yang sudah sangat senior turun ke sana. Dan mungkin mereka bilang, kami mungkin tidak akan melihat ini begitu sudah selesai. Tetapi keterlibatan mereka, involvement mereka, itu luar biasa. Saya kira kita wajib optimis dan ini merupakan estafet. Ini kan jangka panjang. Mari kita teruskan ini. Kita boleh berbeda, tapi jangan lupa juga ada banyak kebaikan yang terjadi di sana. Termasuk masyarakat Kaltim yang mendukung, banyak sekali saya temui di sana. Mereka sangat berharap bahwa ini benar-benar sukses. Jadi saya kira mari kita sama-sama melihat ini secara berimbang. Kritik-kritik itu penting, tetapi saya kira pemerintah terus-menerus berpikir solusinya itu seperti apa. Baik. Oke. Orang yang baru pindah ke sana kan orang-orang muda dan mereka juga harus meninggalkan anaknya kalau yang dari Jakarta. Tapi kita pikirkan gimana caranya supaya ada keseimbangan itu semua. Baik. Tentu ini tantangan, tapi mari kita sama-sama pikirkan solusinya. Baik. Itu yang kemudian pesan optimisme yang terus disampaikan oleh pemerintah. Mas Adi, singkat saja, apa yang kemudian Anda tangkap dari pesan optimisme yang selalu disampaikan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait dengan IKN ini? Singkat saja, Mas Adi. Kalau saya sederhana, harus ada prinsip di mana IKN ini harus menjadi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Apakah IKN baru ini bisa menuntaskan kemiskinan? Apakah IKN ini kemudian mampu membuat stimulus di mana orang mau pindah ke sana? Apakah IKN ini akan mampu membuat para investor tanam investasi di sana sehingga ini menjadi pusat peradaban baru, sehingga orang datang ke sana itu dengan tujuan yang ikhlas, bukan karena ada iming-iming misalnya penambahan kenaikan gaji dan seterusnya. Karena tentu saja kita tidak mau IKN dengan anggaran yang cukup fantastis ini justru hanya menjadi satu ibu kota baru yang sifatnya mubazir tanpa mampu melahirkan satu perubahan yang signifikan. Sekarang bagaimana caranya ke depan supaya orang mau pindah ke IKN, tinggal di IKN dan membangun kehidupan baru sehingga IKN itu menjadi satu peradaban yang saya kira melahirkan dan mampu menciptakan persoalan-persoalan krusial. Misalnya soal bagaimana publik tak lagi bertumpuk di Jawa. Kemudian di situ juga timbul pekerjaan-pekerjaan yang bisa diharapkan, akses terhadap dunia kesehatan, pendidikan jauh lebih memungkinkan dibandingkan dengan yang lain. Karena tanpa itu semua saya kira percuma kita punya IKN jika tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang krusial. Baik. Banyak tentunya hal-hal yang tadi masukan yang disampaikan oleh Mas Adi dan juga Pak Trubus, Pak Wandi, semoga diskusi kita malam hari ini juga bisa tersampaikan begitu untuk kemudian nanti diteruskan terkait dengan diskusi-diskusi lain terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Terima kasih Pak Wandi dari KSP, Pak Trubus dari Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Publik dan juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah bergabung malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Terima kasih. Ya, dan saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.